Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di mata pelajaran IPS kelas 8 semester ganjil. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, ya, dengan submateri mobilitas sosial. Baiklah, kita pelajari apakah itu mobilitas sosial? Apa pengertian mobilitas sosial dan apa bentuk-bentuk mobilitas sosial? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, sekarang kita cari tahu apa sih mobilitas sosial? Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis. Artinya, mudah dipindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kata sosial berarti seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok. Berikut ini adalah pengertian mobilitas menurut beberapa sosiolog. 1. Paul B. Harten. Suatu gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. 2. William Korblang. Perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga dan kelompok sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Menurut Kim Balyong Raymond Wimek, suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Yang terakhir, menurut Edward Rainsford, yaitu perpindahan status dalam stratifikasi sosial atau tingkatan sosial. Oke, kita sudah mempelajari tentang pengertian dari mobilitas sosial. Apakah setiap orang pasti mengalami mobilitas sosial? Jawabannya iya. Oke, kita amati ya. Kedudukan pelajar SD akan mengalami perubahan kedudukan jika naik ke jenjang SMP. Begitu juga selanjutnya, pelajar SMP mengalami perubahan apabila naik ke jenjang SMA. Dan selanjutnya, perubahan kedudukan dalam masyarakat juga dapat berkaitan dengan tingkat perekonomian seseorang. Sebagai contoh, peningkatan kedudukan dari staf karyawan menjadi supervisor atau manajer perusahaan. Peningkatan kedudukan tersebut akan berdampak terhadap tingkat pendapatannya. Perubahan kedudukan yang dialami individu atau kelompok menunjukkan terjadinya mobilitas sosial. Oke, jadi mobilitas sosial itu mengantarkan individu atau anggota kelompok menuju status atau kedudukan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas. Berikut ini adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi 2, vertikal naik dan vertikal turun. Mobilitas sosial horizontal
Mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Satu persatu kita akan pelajari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal naik adalah gerak perpindahan status dan kedudukan seseorang menuju kedudukan baru. Contohnya, kenaikan jabatan guru menjadi kepala sekolah. Vertikal turun adalah gerak perpindahan status dari status yang tinggi ke status yang lebih rendah. Contohnya, seseorang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sedangkan mobilitas sosial horizontal adalah gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang yang sederajat. Contohnya, seorang guru yang pindah tugas. Jadi, dia hanya berpindah tugas tetapi masih tetap menjadi seorang guru. Mobilitas sosial lateral merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Nah, mobilitas sosial lateral terbagi menjadi dua, yaitu sosial lateral permanen dan sosial lateral tidak permanen. Contoh sosial lateral permanen adalah migrasi nasional, migrasi internasional. Nah, sedangkan untuk contoh sosial lateral yang tidak permanen contoh adalah forensen, weekend, dan evakuasi. Forensen yaitu orang yang tinggal di desa tetapi bekerja di kota, sehingga setiap hari dia harus pulang balik atau istilahnya penglaju. Sedangkan weekend yaitu perginya penduduk untuk mencari tempat peristirahatan pada akhir minggu. Untuk evakuasi yaitu perpindahan penduduk karena adanya gangguan keamanan atau bencana alam. Tadi pembelajaran kita tentang mobilitas sosial. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.